Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi kali ini di kelas 5 semester 1, tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Subtema 1, organ gerak hewan, dengan materi pokok, ide pokok paragraf dan langkah organ gerak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, perkenalkan, nama Ibu Yani Maria. Kita mulai dengan materi yang pertama ya, yaitu tentang ide pokok paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang berisikan sesuatu informasi. Cara membuat suatu paragraf, kita harus menentukan ide pokok atau gagasan yang menjadi pokok pengembang. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok sebuah paragraf dan terdapat di kalimat utama. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nah, kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain, yaitu kalimat pengembang dan kalimat penjelas. Kalimat utama yang membuat ide pokok bisa berada di awal paragraf atau yang biasa disebut dengan deduktif, di akhir paragraf atau yang biasa disebut induktif, atau bisa juga berada di awal dan di akhir paragraf atau biasa disebut dengan campuran. Bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah paragraf? Caranya adalah pertama, membaca kalimat demi kalimat di dalam paragraf dengan memahami juga apa yang sedang dibahas pada paragraf tersebut. Kemudian, temukan kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah itu, kemudian carilah inti dari kalimat tersebut. Agar lebih memahami tentang ide pokok suatu paragraf, Ibu akan berikan contoh sebuah paragraf. Kita baca sama-sama ya. Burung merpati merupakan burung herbivora. Pakan burung merpati yang baik adalah biji-bijian seperti jagung, kacang hijau, dan beras merah. Dalam memberikan pakan lebih baik 2 kali sehari, yaitu pada jam 8 pagi dan jam 4 sore. Selain itu, saat memberikan pakan diusahakan matahari masih ada, karena burung merpati biasa makan pada saat terang. Nah, anak-anak, jika kita perhatikan, ide pokoknya ini terdapat di awal atau deduktif. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah burung merpati merupakan burung herbivora. Alasannya kenapa disebut ide pokok tersebut ada di awal paragraf? Karena paragraf ini disusun dari yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Awalnya hanya menjelaskan bahwa merpati merupakan burung herbivora. Kemudian dijelaskan bahwa yang menyebabkan burung merpati merupakan burung herbivora itu adalah pakannya yang berupa biji-bijian. Kemudian juga memberikan pakannya harus berapa kali dalam sehari, dan
cahaya matahari yang harus terang pada saat memberikan makan. Jadi dijelaskan lebih rinci lagi. Nah, sebagai bahan perbandingan, Ibu berikan kembali satu contoh paragraf. Kita simak dan baca bersama-sama. Banyak orang yang memburu harimau Sumatera. Mereka mengincar kulit harimau untuk dijual kepada pengrajin kulit. Apalagi saat ini, habitat hewan tersebut semakin lama semakin berkurang karena penebangan hutan dan pertambangan. Akibatnya, kini harimau Sumatera semakin langka. Nah, pada paragraf ini, kata demi kata disusun dengan menguraikan rincian hal-hal yang bersifat khusus terlebih dahulu, kemudian menuju hal yang bersifat umum. Jadi di sini ada orang-orang yang memburu harimau Sumatera. Ini khusus. Kemudian mereka mengincar kulit harimau untuk dijual kepada pengrajin kulit. Kemudian lagi ada kalimat habitat hewan tersebut semakin lama semakin berkurang karena penebangan hutan dan pertambangan. Itu sudah menguraikan rincian yang bersifat khusus. Sehingga kesimpulan dari semua kalimat itu adalah kini harimau Sumatera semakin langka. Dengan demikian, ide pokok pada paragraf tersebut adalah harimau Sumatera semakin langka. Nah, ini paragraf yang disebut dengan ide pokoknya di akhir paragraf atau disebut dengan induktif. Jelas berbeda ya dengan tadi. Jadi kalau paragraf deduktif atau yang ide pokoknya di awal itu membahas atau mengemukakan hal yang bersifat umum, kemudian diiringi oleh kalimat-kalimat pendukung atau penjelas yang menguraikan rincian-rincian dari kalimat yang pokok tadi. Sedangkan ide pokok di akhir paragraf itu di awal menguraikan dulu rincian-rincian yang bersifat khusus atau detail, kemudian diakhiri dengan hal yang bersifat umum atau yang bisa menyimpulkan dari uraian-uraian pada kalimat sebelumnya. Paham ya anak-anak? Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang ide pokok paragraf, kalian dapat membaca buku siswa teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Kemudian kalian tentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Hasilnya kalian catat di buku, kemudian nanti bisa dikumpulkan ke ibu. Oke, kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu rangka organ gerak. Sebelumnya ibu bertanya dulu, apakah kalian tahu kalau organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan? Ya, betul. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Perbedaan alat gerak ini terjadi karena perbedaan struktur yang melaksanakan jenis gerak tersebut. Gerak pasif dilakukan oleh tulang, sedangkan gerak aktif dilakukan oleh otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut, yaitu tulang dan otot, itu membentuk suatu sistem yang disebut
dengan sistem gerak. Nah, tanpa organ gerak, manusia dan hewan tidak dapat bergerak. Lalu, bagaimana cara manusia dan hewan bergerak? Begini caranya. Manusia bergerak dengan cara berjalan, berpindah tempat dengan cara berjalan juga. Sedangkan hewan bergerak dengan cara macam-macam. Ada yang bergerak dengan cara berjalan, meloncat, berenang, terbang, merayap, dan lain sebagainya. Berikut Ibu berikan contoh tentang cara hewan bergerak. Harimau bergerak dengan cara berjalan. Cicak bergerak dengan cara merayap. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Ikan bergerak dengan cara berenang. Dan kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Dapatkah kalian menyebutkan contoh cara gerak pada hewan lainnya? Baik, kalian catat 5 macam hewan dengan cara geraknya dan tulis pada buku catatan kalian. Hasil pekerjaan kalian dapat difotokan untuk disetorkan kepada ibu guru dan catatannya nanti akan dinilai juga. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran kedua esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.